Ekobrik itu adalah batu bata yang ramah lingkungan. Ini merupakan desain satu-satunya di dunia, tidak ada yang lain seperti ini. Dan desain ini bisa diedukasi oleh siapa saja dan bisa ditiru oleh siapa saja. Banyaknya sampah di sekitaran kita, teknik penanganannya belum maksimal, muncullah ide itu. Saya berharap bisa dilakukan di masyarakat, bukan hanya di Pekanbaru, seprovinsi Riau, bahkan Indonesia lah pada umumnya. Atau kalau perlu sedunia ini melakukan pengolahan sampah plastik ini secara bijaksana. Sampah selalu menjadi sebuah problem bagi kota besar. Bahkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan membuat mereka dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Sehingga tidak heran di beberapa jalan, khususnya di daerah perbatasan, selalu terlihat penumpukan sampah yang sangat tidak mengenakan mata. Fenomena ini menjadi buah pemikiran dari seorang Edi Suhendri yang merupakan akademis sekaligus pemerhati lingkungan untuk membuat sebuah inovasi dalam mengurangi tumpukan sampah yang setiap hari dijumpainya ketika hendak melakukan aktivitas sehari-hari. Awal mula ide ini muncul, yang pertama berkaitan dengan sampah, ya, sampah plastik, baik di rumah, tangga sendiri, maupun di lingkungan. Ini tidak henti-hentinya dan menjadi suatu masalah yang tak berujung. Masuk di rumah tangga sendiri, ini setiap hari kita tak ada satu hari pun yang kita tidak berhubungan dengan yang namanya plastik. Oleh karena itu, ide ini muncul yang sebelumnya sampah plastik kita kumpulkan di rumah, kita buang ke tempat sampah, kemudian ada petugas yang mengangkatnya. Ini terus yang kita lakukan setiap hari, setiap bulan, bahkan bertahun-tahun. Lalu muncul ide. Jadi kalau seperti ini yang kita lakukan, ini sifat penanganan sampah itu hanya membuangnya saja. Pindahkan dari satu tempat ke tempat akhir atau TPA. Karena itu muncul ide bagaimana sebaiknya sampah ini dikemas ke dalam satu tempat. Nah, kemudian dijadikan satu produk yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ekobrik atau batu bata ramah lingkungan, itulah yang digagas oleh Edi Suhendri. Sejak Januari 2021 lalu, dia sudah mulai berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai jual dengan memanfaatkan limbah plastik. Dan apa yang dirintis oleh Edi Suhendri membuahkan hasil dengan terciptanya bata ekobrik. Bahkan desain bata ekobrik yang diciptakan oleh Edi Suhendri bisa menjadi yang pertama di dunia. Karena bata ekobrik ini pula yang membuat dia meraih gelar doktor di bidang lingkungan. Batu bata ekobrik namanya seperti ini. Nah, ini
jumlah sampah yang bisa tertampung dalam batu bata EcoBrick ini lebih kurang 250 gram atau 1/4 kilo. Desain batu bata EcoBrick yang seperti ini ya, bentuknya silinder, nih dengan diameter 11 cm dan tingginya 22 cm. Ini merupakan desain satu-satunya di dunia. Tidak ada yang lain seperti ini. Dan desain ini bisa diedukasi oleh siapa saja dan bisa ditiru oleh siapa saja. Dan saya berharap semua kita melakukan hal yang sama agar limbah plastik di sekitar kita ini menjadi berkurang dan kita membantu pemerintah dalam penanganan sampah ini. Bata ramah lingkungan yang diciptakan Edi Suhendri memang belum terlalu populer. Namun, dari segi kualitas, bata dari limbah plastik ini setara dengan batu bata kelas premium. Hal tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Tidak hanya itu, keunggulan lain EcoBrick ini tingkat ketahanannya lebih lama, bisa puluhan hingga ratusan tahun. Dia ramah lingkungan, ya ramah lingkungan artinya dia bisa menyerap sampah plastik dan dia lebih tahan lama. Kenapa begitu? Karena sampah plastik ini akan terurai, ini membutuhkan waktu lebih kurang 250 tahun. Karena itu secara fisik juga dia memiliki ketahanan yang lebih tinggi daripada batu bata konvensional. Nah, kemudian dari hasil uji di laboratorium, jadi batu bata EcoBrick ini kualitasnya atau ketahanannya selevel dengan batu bata kelas 1. Dulu awalnya mungkin tidak pernah berpikir, tapi karena kondisi lingkungan, kita memperhatikan banyaknya sampah di sekitaran kita, kemudian teknik penanganannya belum maksimal. Muncullah ide itu, bagaimana sampah plastik ini dikemas sehingga dijadikan suatu produk yang bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomi. Gitu. Nah, inilah dia batu bata EcoBrick. Sesuai dengan namanya, bata ramah lingkungan. Bata EcoBrick tentu saja memberikan banyak manfaat terhadap lingkungan. Mulai dari pengolahannya yang tidak mencemari lingkungan karena sangat sederhana dan tidak perlu ada proses pembakaran seperti membuat batu bata konvensional, serta bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang biasa menumpuk di sekitar kita. Ya, kalau kita bicara perkembangan sosial terakhir ini memang sampah menjadi salah satu isu yang penting ya. Jadi dengan gaya hidup, pola hidup zaman sekarang semua serba praktis, apa-apa kita bisa menggunakan plastik, tetapi tanpa kita sadari bahwa plastik itu di lingkungan dia termasuk pencemar golongan berat dalam arti dia bertahan sangat lama, tidak bisa hancur dengan sendirinya kecuali dengan perlakuan khusus. Nah, adanya EcoBrick ini yang memanfaatkan bahan plastik sebagai bagian dari upaya kita untuk membuat suatu produk itu sangat positif bagi lingkungan karena plastik yang seharusnya menjadi limbah tetapi dia dimanfaatkan ulang atau dapat di-reuse dia sehingga menjadi produk-produk yang bermanfaat.
Berprofesi sebagai guru, tentunya sekolah adalah sasaran utama bagi Endi Suhendri untuk menerapkan program Ekobrik ini. Menurut Endi, sekolah merupakan salah satu sumber sampah plastik di Pekanbaru. Bila satu siswa menghasilkan 15 gram plastik per hari, dengan jumlah siswa yang berkisar 400 hingga 1000 orang dalam satu sekolah, bisa ada menghasilkan 15 kilo sampah plastik. Dan bila ini tidak dikelola atau dicari solusinya, tentu akan menjadi sebuah problem, dan Ekobrik Day merupakan salah satu solusinya. Dari hasil jajanan siswa, jadi setiap siswanya juga menghasilkan sampah plastik. Ini dari hasil survei, dalam satu hari setiap siswa ini bisa memproduksi sampah plastik atau menghasilkan sampah itu lebih kurang 15 gram per siswanya. Jadi bisa kita hitung kalau jumlah siswa satu sekolah itu lebih kurang 1000, berarti dalam satu bulan itu lebih kurang sampah plastik yang dihasilkan itu 450 kg, hampir setengah ton satu sekolah. Itu bisa kita bayangkan kalau 45 sekolah negeri misalnya, SMP negeri, belum lagi tambah SMP swasta, ya, belum lagi dari SD, TK, SMP, SMA, SMK dan seterusnya. Sehingga kita perlu melakukan penanganan sampah plastik ini mulai dari sekolah. Dan dari sekolah itu juga siswa-siswa melalui program Ekobrik tadi akan tercipta eco-student, siswa yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Nah, kemudian ketika dia pulang ke rumah, dia bisa bercerita dengan keluarga. Jadi misalnya bisa menyampaikan kepada orang tua, ya, atau ibu, di sampah plastiknya kita masukkan ke dalam botol, bisa dijadikan berbagai macam produk. Misalnya bisa dibuat batu bata atau meja dan kursi dan seterusnya. Sehingga dari hasil eco-student tadi, di siswa diharapkan menjadi agen-agen yang pro terhadap lingkungan, siswa-siswi yang dijadikan duta-duta lingkungan, sehingga kalau keluarga itu sudah bisa mengelola sampah plastik dengan baik, itu diharapkan semua keluarga ini menjadi eco-family. Perjuangan Endi Suhendri mengedukasi siswa dengan Ekobrik ini tidak sia-sia. Ekobrik yang sejak tahun lalu dicanangkan akhirnya diapresiasi oleh Dinas Pendidikan dan menjadi salah satu program di sekolah dengan nama program Ekobrik Day. Karena itu sangat produktif, sangat kreatif, dan mendorong anak-anak kita berpikir bagaimana mereka itu lebih cerdas lagi, menggunakan sesuatu yang sepertinya tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang amat bermanfaat. Ya, saya nanti akan melakukan gerakan ini ke sekolah-sekolah. Jadi saya minta nanti tim dari SMP 23 itu datang ke sekolah-sekolah yang lain, mereka membina anak-anak yang lain. Jadi pembinanya adalah mereka sama mereka. Jadi langsung mereka menularkan apa yang mereka lakukan di 23 ke SMP lain, ke SD lain, sehingga mereka juga bisa untuk melakukan itu. Mungkin jenisnya berbeda-beda, tidak mesti meja, tidak mesti kursi, tapi apa saja yang bisa untuk membuat barang itu bermanfaat, menjadi berharga, itu silakan dilakukan. Saat ini tidak hanya sampah plastik yang ada di sekolah yang siswa kemasi dan kumpulkan menjadi sesuatu yang berharga. Namun, banyak dari siswa yang membawa sampah plastik dari rumah mereka, khususnya setiap Sabtu yang merupakan program Ekobrik Day. Ini secara tidak langsung bisa mengurangi sampah yang sering ada di sekitar kita. Langsung ke tong sampah biasanya ngebuang sampah gitu kan. Tapi karena ada ini juga kami harus belajar membersihkan lingkungan agar tidak tercemar juga lingkungan sekitar kita, agar polusi berkurang gitu.
Kalau saya sih sama teman-teman juga setiap jajan ya otomatis kan bungkusnya plastik gitu. Nah, bungkus-bungkus itu kami masukkan saja langsung ke botol-botol ini agar bisa langsung kami serahkan ke workshop Ecobrik yang sudah dimiliki SMP Negeri 23 Pekanbaru. Jadi dengan adanya program Ecobrik Day di SMP Negeri 23 Pekanbaru ini, alhamdulillah apa yang kita harapkan terjadinya perubahan tingkah laku siswa atau kebiasaan siswa dari yang sebelumnya kurang peduli dengan sampah, khususnya sampah plastik, menjadi lebih peduli dengan sampah plastik. Nah, kita harapkan dengan adanya program ini tumbuhnya kebiasaan baru dari siswa kita untuk mengelola sampah plastik ini, mulai dari sampah plastik bekas jajan mereka sampai dengan sampah plastik yang ada di rumah tangga begitu. Jadi kita harapkan siswa kita siswa yang peduli dengan lingkungan, khususnya peduli dengan sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan. Nah, jadi kita harapkan siswa kita akan terbentuk suatu perubahan perilaku di mana siswa kita sudah peduli sekali dengan sampah plastik. Ketika mereka habis jajan, sampah-sampah ini langsung dikemas ke dalam botol-botol Ecobrik gitu. Kegigihan siswa dan para guru dalam mengumpulkan sampah plastik ini membuat Ediswa Henry semakin semangat terus menciptakan hal yang mempunyai nilai jual dan dapat bermanfaat dengan membuat kursi furnitur Ecobrik, sehingga tidak heran di sekolah Ediswa Henry SMP Negeri 23 Pekanbaru banyak ditemui bangunan yang bernuansa Ecobrik seperti Taman Literasi Ecobrik dengan nuansa pemanfaatan benda daur ulang. Semua mulai dari bata Ecobrik dan kursi furnitur Ecobrik. Jadi tingkat antusiasnya siswa dan juga masyarakat atau wali murid itu sangat positif, sangat mendukung sekali program Ecobrik Day ini. Sehingga secara tidak langsung masyarakat atau wali murid itu melakukan pemilahan sampah. Jadi mana sampah organik, mana yang anorganik, seperti plastik tadi kan dipilah-pilah dimasukkan ke dalam kemasan botol mineral tadi. Jadi alhamdulillah. Jadi kegiatan Ecobrik ini sebenarnya sudah kita mulai sejak tahun 2000. Jadi dari hasil wawancara dengan beberapa wali murid, bahkan di rumah tangga itu ada yang sudah membuat meja dan kursi untuk ruang tamunya, meja dan kursi untuk tempat ruang keluarga, untuk nonton TV dan sebagainya. Dan juga ada juga yang membuat batu bata, misalnya pagar rumahnya belum selesai, jadi bisa dibuat batu bata Ecobrik. Di batu bata yang ramah lingkungan, bisa untuk pot bunga, bisa untuk pagar rumah, demikian. Karena prosesnya itu sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian khusus. Tidak hanya di SMP 23 Pekanbaru, banyak dari sekolah yang telah mengadopsi program ini. Bahkan produk dari sampah plastik ini telah banyak dipesan dari luar Pekanbaru, seperti Dumai, Jambi, hingga Pulau Jawa. Saat ini, Ediswa Henry mungkin sedikit puas karena apa yang menjadi ide dan inovasinya sesuai dengan apa yang ditujukannya. Hal ini terlihat dari terus berkurangnya jumlah sampah plastik di lingkungan
dia bekerja, lingkungan tempat tinggalnya, dan lingkungan sekitar sekolahnya. Yang sebagian dari siswa sudah memanfaatkan sampah plastik ini menjadi sesuatu yang berguna, sehingga tidak dibuang di jalanan. Tidak hanya di sekolah, dan ini tidak hanya di sekolah. Maka program ini saya berharap bisa dilakukan di masyarakat, bukan hanya di Pekanbaru, seprovinsi bahkan Indonesia lah pada umumnya. Atau kalau perlu sedunia ini melakukan pengelolaan sampah plastik ini secara bijaksana. Karena kita tahu bahwa limbah plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara sendirinya. Mungkin lebih kurang ratusan tahun, bisa sampai 250 tahun baru bisa dia terurai. Dan pun kalau dia terurai menjadi mikroplastik itu sangat berdampak sekali terhadap kesehatan kita. Bisa menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran air, bahkan kalau dibakar bisa menyebabkan pencemaran udara. Dan dampaknya sangat buruk bagi kesehatan kita. Namun tidak hanya sampai di sini. Sebagai seorang pemerhati lingkungan, Edi Suhendri ingin menciptakan hal yang lebih banyak lagi dengan pemanfaatan sampah plastik. Bila saat ini hanya difungsikan di darat, nantinya seorang Edi Suhendri ingin mendaur ulang sampah plastik ini agar bisa juga dimanfaatkan di lautan. Karena semua orang tahu sampah plastik ini bila tidak ditangani dengan baik, puluhan bahkan hingga ratusan tahun tetap akan masih utuh. Untuk saat ini saya belum merasa puas karena untuk saat ini kita membuat misalnya batu bata yang ramah lingkungan yang kita sebut dengan batu bata ecobrick dan furnitur ramah lingkungan seperti meja dan kursi. Mungkin ke depan saya sangat berharap ini limbah plastik ini bisa dimanfaatkan oleh kita menjadi produk-produk yang untuk fasilitas akuatik atau fasilitas untuk di perairan. Karena kita tahu bahwa plastik ini masa terurainya lama, kemudian dia tahan, tidak berkarat, tahan di air asin dan tahan untuk di air payau gitu. Mungkin bisa dikembangkan menjadi untuk ponton ataupun untuk pembuat tambak-tambak di laut atau di pantai demikian. Sehingga masalah sampah ini tidak menjadi masalah, tetapi sebuah solusi yang bisa dikembangkan atau digunakan kembali menjadi produk-produk yang berguna bagi kita. Apa yang diciptakan Edi Suhendri patut menjadi contoh bagi semua kalangan, terutama dari seorang guru yang tidak harus terpaku untuk mengajar siswa, namun juga harus bisa menciptakan inovasi dan ide kreatif yang bisa dicontoh oleh anak didiknya.